Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin, nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Melanjutkan bab Kaukabul Mustaqbal ya, tentang ta'limul ilmiyah lil Qur'anil Karim ya. Nah, masih melanjutkan seri pertama ya, Silsilatul Ula, tentang Kaukabul Mustaqbal atau planet masa depan, di mana ada ikhtiar manusia ya, yang merasa populasi bumi ini, populasi manusia di bumi ini semakin padat. Mereka migrasi mana? Ke Mars, karena dianggap paling dekat, paling cocok katanya begitu. Nah, jaraknya berapa? 56 juta kilometer. Nah, prosesnya begini. Tamakanat NASA bistimrorin fi amin sita wasab'in alfasatis umiyah alfatusmiyah sita wasab'in. Tamakanat berhasil. NASA itu Badan Antariksa Amerika Serikat ya, NASA. Tamakanat berhasil sopo NASA bistimrorin kelawan nglakokaken fi amin ing dalem taun alafatis umia sita wasabain 1976. Jadi pada tahun 1976 NASA berhasil min mahtuti ta'irati Viking al-ula, mendaratkan pesawat Viking yang pertama. Biduni toyarin kelawan tanpa awak. Tanpa awak pesawat toyar, toiron ababil ya. Toyar biduni toyarin kelawan tanpa awak ngalasat khilmarih ing atase arah area daerah Mars sana. Ya, ngalasat khilmarih ing atase wilayah Mars. Jadi tamakanat berhasil NASA bistimrorin kelawan nglakokaken fiami alfatus umia sitawasab ini dalam tahun 1976 min mahtuti ta'irati Viking al-ula, saking mendaratkan pesawat Viking yang pertama biduni toyarin kelawan tanpa awak ngalasat khilmarih ing atase wilayah Mars. Jadi tahun 76 nama pesawatnya Viking yang pertama ya. Viking yang pertama itu mendarat di wilayah Mars pesawat tanpa awak. Ya, tanpa awak. Kayak drone itu ya, drone. Suma khota mongko nuli juko. Nah, jadi pesawat itu punya misi untuk mendarat di wilayah Mars. Apa yang dikerjakan? Suma akhodan juko. Juko wi mau Viking mau ainatin ya ing pira-pira ya ta zat minat turbati saking lebu dari turbah ya, turab saking ainatin ing zat minat turbati saking material lil bahs ya, mengambil material Mars itu lil bahs kanggo penelitian. Jadi diambil material dari Mars dibawa ke bumi lil bahsi untuk diteliti. Wayata kitulan ngiyakini ana hunaka ana ing mengkono Mars alamatun ana tondo-tondo ala wujudil hayati ngatasi wujude kehidupan fi ami alfen wa samaniyah ing dalam tahun 2008 tama sempurna apa irsalu ta'iratin ya, mengirimkan pesawat min turasi bonik ya, bonik saking
rumpun pesawat Ponik. Ya, jadi kalau tahun 76 itu Viking, tahun 2008 itu Punik namanya pesawat. Sama, li akhdhi ainatin juko zat minat turbati saking material wa wujidat lan ditemokaken opo anata iju piro-piro kesimpulan ya mawada muntafakhotin ing material garam ya per apa namanya persoklat ya persolat ya garam itu loh ya semacam garam. Terus takhdamu kan digawe apa mawat muntafakhah iku muntafakhah ya muntafakhah mawat muntafakhotin ya, semacam material garam yang digunakan bisyaklin syai'in lawan bentuk syai'an kang kondang yakni umum fitibi yang biasa dipakai fitibi ing dalam ilmu kedokteran wasina ati pirot al-handasiyah dan industri piropenik ya piroponik ya piroteknik ya piroteknik. Jadi begini tahun 76 ini sebagai ambisi untuk menjelajah Mars itu dikirimkan pesawat tanpa awak Viking namanya mengambil sampel tanah lalu diteliti disusul waktu itu dikatakan bahwa ada jejak kehidupan di sana. Nah tahun 2008 kirim lagi pesawat Punik namanya mengambil sampel material dari sana diteliti ternyata ada bahan semacam garam yang biasa digunakan di dunia kedokteran dan juga di dunia kembang api itu loh ya kembang api semacam itulah kayak amunisi gitu ya misiu. Hadhil haqiqatu utawi iki fakta utawi iki kenyataan iku tajalun dadekake apa nasa-nasa taghyira masarin nakli ing taghayyura masarin nakli ing ngrobah jalur perjalanan ing ngrobah jalur perjalanan al-madari kang melintasi alladzi ya'tamidu kang gawe cekelan yakni gawe apa namanya itu penanda cekelan i'timat itu cekelan ngala kaukabatil ardi ing atase lintasane bumi planet bumi wal marikh lan Mars litahawli dirubah dipindah krono ngelih ila masari nakli munhafadzit taqati ya marang lintasan yang lebih energi rendah. Nah munhafadzit taqati ya ngelih dalam satu lintasan dengan energi rendah haitsu la tatiru sekirane ora mabur ora terbang apa at-thairatu pesawat mubasyaratan langsung ilal marhi maling marhas walakin halan tetapi ini utai thairah iku tahluku ya tahluku bergerak bisuratin kelawan kecepatan munkhafidhatin kang rendah kamakola Francisco Tipoto wa Edward Dilbruno ya begini ada perubahan jalur dari bumi ke Mars itu ya tidak langsung Mars dari bumi menuju ke Mars tapi menggunakan sistem lintasan. Karena apa? Karena ada posisi di mana Mars itu jauh dengan bumi pada satu saat dekat dengan bumi. Nah, nanti berapa jauhnya itu ketemu di bawah nanti ketemu
Yang jauh itu adalah berapa itu? Sekian jam, 58.000 kilometer itu kecepatan pesawatnya. Itu ada sekian jam jaraknya, pas itu dekat. Berbeda kalau pas posisi Mars itu terjauh dari bumi, maka bisa bertambah sekian jam. Nah, tastahdimu nglayani apa at-thairatu pesawat allati tahmilu kang gawa apa thairah al muhajirina rombongan penumpang kang pindah minal ardi saking bumi ilal maring Mars al asra'u kang luwih cepet fil madari ing dalem lintasane lihtidhani taqatil jadzibiyati kanggo ngerangkul energi penarik al-jadzibiyah penarik bitek niatil iltikoti kelawan teknik ya bitek niatil iltikoti kelawan teknik ya teknik iltikot ya teknik pendekatan al-balistik kang bangsa balistik kama fa'alat kaya oleh nglakoni apa at-thairatu pesawat al-yabaniyatu teko Jepang Hayten. Jadi begini, ketika pesawat itu digunakan untuk membawa penumpang dari bumi ke Mars, maka dia menggunakan teknik balistik. Teknik balistik seperti yang digunakan oleh pesawat Hayten. Nah, tentang bagaimana teknik balistik silakan diklik itu di internet, nanti tahu itu bagaimana konsepnya. Ya. Halian hari ini ya dino iki tatawafaru wus ono wus tumeka wus tersedia apa murakabatul fadha'i wahana antariksa New Horizon jenenge. Jadi hari ini sudah tersedia wahana antariksa namanya New Horizon liwakalati NASA. Yang dioperasikan liwakalati NASA kanggo mewakili NASA yang dioperasikan oleh NASA. Kecepatan pesawat itu bisurati khamsina wa thamaniyata alf kilometer dengan kecepatan 58.000 kilometer fisaati dalam 1 jam. Jadi hari ini ada wahana antariksa dari NASA yang punya kecepatan 58.000 kilometer per jam. Hingga untuk sampai ke sana, idza tama nalikane sempurna apa istikhdamuha pelayanane thairah lidhihabi kanggo budal ilal maring Mars fi aqrabi mauqiin ing dalem cedhek-cedheke panggonan lahu itu kanggo Mars berapa jam? Sita alaf wa tis'umi'ah arba wa arba'ina saatan 6.944 per jam fi indama yakunu nalikane ana apal marih fi abaati nuktotin ing dalem adoh aedoe titik lokasi lahu kanggo marih apa al ardu bumi. Jadi dengan jarak terjauh bumi dan Mars ya, maka daya tempuhnya adalah memakan waktu 6.944 jam. Itu jarak terjauh. Nah, yakumu ngadeg ya, mendirikan, yakumu mengoperasikan. Sopo Elon Musk maliku Tesla, pemilik teknologi Tesla.
mobil listrik Tesla itu bi'idadi teknologiya, kelawan mempersiapkan teknologi li ghazwil marhi, untuk menaklukkan marh, min khilali tasmi'i masyru'i SpaceX, ya SpaceX, saking pengembangan proyek SpaceX. Ya, jadi Elon Musk itu pemilik Tesla mengembangkan proyek namanya SpaceX. Alladzi yattasi'u, kang amot apa soruhiyatun, roket, limi ati rokibin, kanggo 100 penumpang, bitat kiroti mi'ateni alfi dolarin, kelawan rego tiket $200.000 Ameriki, dolar Amerika, lil fardi, per orang. Jadi Elon Musk itu juga berambisi menaklukkan Mars, menyiapkan proyek namanya SpaceX. Lalu roketnya itu muat 100 orang penumpang. Harga tiketnya $200.000 per orang. Nah, per orang. Hatta anna muassasatal marih, sehingga sak temene yayasan Mark, jadi semacam badan yang khusus menangani cara saya travel gitu ya, travel yang ke Mars. Qadis takbalat, temen wis nampa apa muassasah mi'ata alafin, beberapa ribu orang, minal mutaqaddimina, saking para pendaftar podo teka min mi'ate arba'ina daulatan, saking 140 negara. Lias bahu wong-wong kuwi supaya padha mukimina manggon fil mark, ing dalem mark. Wong-wong kuwi padha pengin manggon nang Mars fi ami alfen isnen wa isrin, ing dalem tahun 2022 saiki iki. Jadi sekarang ini kan tahun 2022. Ini sudah banyak pendaftar dari beberapa negara ke itu Muassasatul Marh itu, bagian travelnya, yang para penumpang, calon penumpang itu terdiri dari 140 negara. Ma'ahotri adamil kudrati, sartane resiko ora iso bali, ma'ahotri adamil kudrati, sertane resiko ora iso kemampuan al audati, ngatasi mulai. Resikone melok pesawat ini, travel ini bisa berangkat tapi nggak bisa pulang. Ya, iso berangkat ngalal audati, ngatasi bali lal arti maring bumi. Kenapa? Bisa babi mahdudiyatil bayinati, kelawan sebab terbatasnya persediaan lil ma'isyati, kanggo urip, wal imdadati, lan persediaan al ghodhaiyati, kanggo makanan. Jadi infrastruktur kangge urip iya terbatas, persediaan makanan terbatas. Maka ketika mengikuti program untuk ikut travel ke Mars dengan bayar tiket $200.000 yang dimulai tahun ini 2022, resikone iso budal gak iso mulai. Lho kenapa? Nang kono infrastruktur kangge urip ya ora enek, terbatas sekali. Begitupun persediaan makan. Wajane menungso iki lucu ya. Lucu, banyak udah berani itu. Resikonya ya mulai loh. Lah kotama sak temene ya yektine temen sempurna apa takdiru dzahiratil basyari. Ya. Fakta ya anane menungso alladzina yaisuna, kang urip sapa alladzina wong yaisuna kang urip sapa alladzina alal kawakibi, ngatasi piro-piro planet ghairil ardi, sakliyane bumi, fil Qur'anil Karim, ing dalam Quran Asy-Syura, surat Asy-Syura 29
Ayat 29. Ya. Bahwa informasi tentang adanya makhluk hidup di planet selain bumi itu sudah ada di Al-Qur'an ayat 29 surat Surah. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ma batha fihi ma min dabati wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa min ayati lan iku termasuk saking ayate Allah. Khalqus samawati utawi oleh ndadeaken sapa Allah ing langit wal ardi lan bumi. Langit itu samawat itu dunia maya. Wal ardilan bumi wa malan opo bata kang berkembang fihi ma ing dalem samawati wal ard min dabatin saking binatang melata hewan melata wa huwa lan utawi Allah iku ala jamihim wa huwa utawi Allah ala jami mengatasi ngumpulake kuwi mau dabah iku idaya sya'u nalikane ngersakaken sapa Allah idaya sya'u nalikane ngersakaken sapa Allah iku qadirun mampu. Nah, informasi tentang kemungkinan adanya makhluk hidup di luar bumi itu sudah ada di Al-Qur'an. Surat ayat 29. Disebutkan termasuk ayat-ayatnya Allah adalah Allah menciptakan langit bumi. Nah, dunia maya, dunia nyata, langit, bumi. Wa ma batha fi ma min dabbah dan segala yang berkembang biak di sana dari hewan-hewan melata. Nah, melata itu kan berjalan ya dengan kaki gitu ya. Itu melata. Wa huwa ala jam'in la yasha'u qadir. Jika Allah menghendaki maka Allah pun berkemampuan ya mampu mengumpulkan makhluk yang di langit juga di bumi menjadi satu tempat. Nah, artinya begini ya. Bahwa ambisi orang barat sementara ini begitu, sekarang Cina juga ikut-ikutan untuk migrasi ke planet lain selain bumi. Kebetulan Mars menjadi sasaran karena paling dekat, paling cocok gitu ya, sing rodok mirip-mirip. Maka itu dimulai dengan pengiriman pesawat tanpa awak 2 kali, Viking sama Phoenix. Nah, sekarang sudah mulai ada travel. Ada angkot, ya bahasa angkot. Ada travel yang satu angkot itu satu penumpang satu kendaraan itu isi 100 orang. Itu penyelenggaranya Elon Musk. Untuk tinggal di sana dengan risiko kayak balik. Karena keterbatasan infrastruktur dan juga persediaan makanan. Toh mereka banyak yang daftar wakeh. Nah, pertanyaannya, ayat yang menginformasikan adanya kehidupan di luar bumi di surah ayat 29 ini sudah kita terima 1400 tahun yang lalu. Nah, mestinya kalau kita punya ya, kecerdasan yang tinggi tentu tertarik untuk membedah ayat ini lalu mengembangkan dalam bentuk tadi itu eksperimen. Jadi ada riset, ada pendidikan, riset, eksperimen. Iki kok enak ya ayat yang memberi informasi enak urip makhluk urip nang kono. Nah, ini berarti di sini ada ayat ini mendorong kita untuk menaklukkan ruang angkasa. Berarti ada teknologi yang harus kita kembangkan di situ lah. Nyatanya ayat ini tidak menarik kita kan, hingga kita tidak bisa menguasai teknologi itu. Sekelas Elon Musk saja sudah bisa. Artinya sudah punya ambisi itu. Nah, kenapa kita tertinggal? Padahal ayatnya ada. Betul? Ayatnya ada. Nah, bisa jadi begini, ini analisa saja ya, debatable ya. Debatable artinya ini bukan pendapat mutlak benar tidak. Tapi ada pertanyaan, kenapa kita tertinggal? Tidak bisa menguasai teknologi ruang angkasa seperti yang mereka kuasai. Padahal ayatnya ada, gitu loh bahasanya begitu. Ayatnya aja surat surah itu. Ayat 29. Ayatnya ada. Nah, ini pendapat saya loh ya, ini pendapat saya. Debatable ya, debatable. Qad yakunu terkadang ono puasa babu sebab fi anal muslimina ing dalam sak temene wong muslim. Iku mutakhiruna podo terbelakang kathiron akeh
Fi fahmi ing dalem memahami wa idaratil ayati lan mengelola ayat al ilmiyati kang bangsa sains, al muwajahati kang den tujuaken nahwal mustaqbali ing arah masa depan, li annahum krana sak temene muslimin iku yarkuzuna fokus ala nasi ing atase memahami teksnya badalan ganti minasiyaki saking konteksnya. Ya ini. Kalau tadi pertanyaan kenapa yang menguasai teknologi ruang angkasa itu mereka, taruhlah orang barat misalnya, sedangkan kita kok tertinggal. Padahal kita ini punya ayat yang seharusnya ayat ini mendorong kita untuk mengkaji, menjadikan sumber daya ilmu, menjadikan kita terdorong untuk mencari rahasia. Kok enak ya ayat ngene sing munine nang kono enek makhluk. Lah, mestinya ayat ini mendorong kita untuk bisa masuk ke sana dengan teknologi yang kita kembangkan. Kenapa? Nah, ini pendapat saya ya. Pendapat ini debatable. Bisa jadi ketertinggalan kaum muslimin dalam hal teknologi itu seringkali. Ya ini ya, fokus pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an itu pada teksnya, tidak pada konteksnya. Nah, ini persoalannya. Teksnya tidak pada konteks. Contoh begini. Ketika kita naik gunung. Kalau saya memahami gunung dari teksnya, saya akan mengatakan gunung ini indah. Pemandangannya di ketinggian permukaan laut 1300 misalnya. Ya, itu teks. Tapi kalau saya geolog mungkin punya keahlian di bidang geologi ya, geodesi apalah jenenge kuwi, saya naik gunung yang sama. Ya, naik gunung yang sama. Maka saya akan memahami dari konteksnya. Konteksnya apa? Oh, di bawah perut gunung, di dalam perut gunung ini ada kandungan emas. Nah, jadi saya tidak terjebak kepada pemandangan teksnya yang berupa indahnya pemandangan, tapi saya tertarik untuk mengkaji karena di sini ada nikel, di sini ada emas, di sini ada batu bara. Nah, seperti Freeport lah misalnya, itu kan di pedalaman Papua sana. Mungkin orang-orang setempat ketika itu sudah naik turun, karena memandangnya dari segi teks, maka gunung itu ya dianggap sebagai tempat yang tinggi gitu aja. Kanggone wisatawan tempat yang indah. Tapi bagi geolog-geolog dari Eropa ketika itu dari Belanda dan seterusnya datang ke sana, tidak teksnya yang dia baca gunung itu, tapi konteksnya geolog menemukan kandungan emas yang besar di sana. Ini contoh. Kayak begini ya, kalau kita ngomong teks dan konteks. Kita ini sering ke pasar. Ya, kita ini sering ke pasar, sering. Tapi pasar tidak punya daya tarik bagi kita untuk bisa berbisnis di situ. Karena apa? Kita melihat pasar itu teksnya, tempat orang jual beli gitu aja. Bukan tempat orang cari untung. Saya di pasar karena butuh sesuatu, saya datang, bayar, pulang, bawa barang yang saya beli. Selesai. Nah, kita bicara tentang konteks sekarang. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu datang ke Mekah nggak bawa apa-apa. Lalu dia minta, waktu itu dipersaudarakan dengan Ansor, dan ditawari modal. Sampai lek arep megawe nanya tak kayak modal. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak. Enggak. Terus aku cukup ajak di tempat orang bisa jualan, pasar gitu aja. Ndang, aku dudu ana panggonan sing aku iso manggonan kono iso dodolan. Diajaklah untuk ke pasar. Lalu dia mengambil satu tempat di pasar itu untuk bisnis. Maka disulaplah tempat itu oleh Abdurrahman bin Auf sebagai pusat bisnis dan berkembang kaya raya. Maka dalam hal konteks ini batu bisa menjadi emas. Tapi kalau dari teks orang melihat batu ya hanya batu saja, gitu ya. Nggak ngelihat oh ini batu ndak, tadi emas ndak. Tapi orang yang melihat pandangannya itu konteks itu, oh ini sudah emas, kandungannya emas ada.
Nah, sama dengan ayat tadi. Ayat 29 surat Syura itu teksnya berbunyi adanya. Itu ya, makhluk melata di luar bumi, fis sama. Nah, itu teks. Dan Allah menyatakan, Allah mampu untuk mengumpulkan nanti satu saat kalau Allah menghendaki. Tentunya ini dipahami konteksnya apa? Konteksnya kita bisa menjelajah tempat itu. Caranya menguasai teknologinya. Nah, ini namanya memahami cara kontekstualnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat di bab Kaukabul Mustaqbal ini. Prinsipnya satu ya. Pesan terkirim dari bab pertama ini tentang planet masa depan itu adalah ini ya. Adalah kita ini disuruh untuk terus berpikir, bergerak untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Ya, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.